Di sebuah desa agraris, terdapat pasangan muda yang baru menikah. Namun, mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Mereka berada pada tahap perkembangan keluarga baru. Sampeyan iki apa sih? Wis pegel-pegel saka sawah ra ono panganan. Kamu piye? Sampe iki apa sih mas? Kadang gak tahu kira kok. Dipikir pakai yang gak oma, kakek apa? Sabar wes, astagfirullahaladzim wes. Perawat komunitas datang berkunjung. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa nih mbak? Apa benar ini dengan keluarga Bapak Rama? Benar mbak. Jadi di sini kami dari perawat puskesmas sedang melakukan kunjungan, Bu. Nah, salah satunya yaitu di keluarga Bapak Rama. Apakah Bapak dan Ibu berkenan apabila kami berkunjung? Oh dia berkenan. Monggo Pinara. Oh iya, misi ya. Oke. Bagaimana kabarnya, Mas, Mbak? Alhamdulillah baik mbak. Baik kok, Mbak. Ya, alhamdulillah. Ini dengan Mas Rama ya. Ini dengan Mbak siapa? Saya Mbak Nanda. Mbak Nanda. Oke, baik. Di sini jadi perkenalkan ya, kami perawat Amel dan ini rekan saya. Perawat Caca. Saya perawat Nando. Ya, jadi di sini kami dari perawat puskesmas yang akan melakukan kunjungan. Selain tadi saya sudah bilang ya Mbak. Nah, sebelumnya apakah ada anggota keluarga lain yang ingin diperbincang? Ada mbak. Kebetulan ini ada ibu saya. Saya ibu. Oh iya Bu, salam kenal ya Bu. Ibu dengan Ibu siapa? Oh iya Ibu. Jadi tujuan kami di sini ya Ibu, Mas dan Mbak, yaitu akan melakukan diskusi dan kerahasiaannya akan kami jaga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik Mas Mbak, untuk diskusi pada pagi hari ini akan segera kami mulai. Untuk durasinya sekitar 20-30 menit saja. Apakah berkenan ya? Berkenan mbak. Oke, baik. Kalau begitu, saya izin bertanya Mbak, Mas, Mbak, apa yang dirasakan akhir-akhir ini? Apakah ada yang tidak mengenakan hati satu sama lain? Kalau akhir-akhir ini sih semenjak jadi seorang istri ya mbak, saya tuh kayak bingung gitu loh. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri? Terus juga saya sering merasa capek, terus kayak bingung aja gitu sama semuanya. Oke, kalau Mas ya? Saya itu tiap hari ke sawah, terus pulang-pulang istri saya nggak masak buat saya apa gimana Mbak? Nggak capek tak kayak gitu? Oke, itu bisa dirasakan kekesalan satu sama lain. Dari permasalahan yang sudah diungkapkan tadi, apakah Mas Mbak itu sudah mulai merasakan kalau dalam keluarga ini tuh ada konflik atau ada permasalahannya begitu? Ya jelas kerasa banget sih mbak, soalnya setiap hari selalu ada aja masalah yang muncul gitu. Iya Mbak, biasanya bikin emosi gitu. Tidak masalah itu Mas Mbak, dalam suatu hubungan yang baru itu adalah sesuatu yang normal. Di sini Mas Mbak sudah cukup baik karena sudah menyadari ada suatu permasalahan di dalam keluarga ini. Yang ini juga menjadi langkah awal untuk nanti kita dapat perbaiki bersama seperti itu. Nah, biasanya Mas Mbak kalau misalnya ada permasalahan seperti ini tuh bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau dari saya ya memilih untuk diam sih mbak, soalnya udah capek. Kalau mau dibahas itu kayak takutnya malah membesar-besarkan masalah, jadi kayak lebih milih buat diam aja. Belum pernah cerita ke siapa-siapa Mas kalau ada masalah? Belum pernah Mbak, bingung gitu, mau cerita ke siapa. Baik, berarti nanti kita ke depannya kita akan mulai mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita juga bisa mencari dukungan supaya bisa tahu cerita ke siapa seperti itu. Kalau untuk menghadapi rasa cemas atau stres, biasanya mbaknya bagaimana? Nggak ada cara khusus yang saya lakukan ya untuk mengatasi rasa cemas yang saya rasakan. Jadi kayak ya udah diem aja, semua saya pendem sendiri. Baik, berarti di sini belum ada cara untuk mengatasi rasa cemas sama stres tersebut ya. Nanti kita coba cari cara supaya tidak menumpuk di mbaknya, supaya nanti mbaknya juga bisa lebih lega. Kalau di rumah sendiri, apakah sudah terbiasa saling terbuka ketika ada masalah atau belum? Juga sih, belum mbak. Berarti jarang bicara kalau misalnya ada masalah lebih dipendam masing-masing. Betul.
Baik, berarti di rumah sendiri ini belum mendukung untuk terbuka untuk mengomunikasikan masalah yang ada seperti itu. Apakah sebelumnya pernah konsultasi ke tenaga kesehatan terkait apa yang terjadi di rumah? Belum pernah, Mbak. Belum pernah ya. Baik, tidak apa-apa Mas Mbak. Saat ini Mas Mbak sudah bisa mulai terbuka. Itu saja sudah merupakan langkah yang cukup baik begitu. Bagaimana untuk dukungan keluarga Ibu? Apakah Mas Mbak ini sering cerita ke Ibu? Nah, mereka ini kan sering salah paham gitu ya Mbak, jadi nggak pernah cerita ke saya. Terus juga tinggalnya itu nggak satu rumah sama saya, beda rumah, jadi saya nggak bisa mantau mereka gitu. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Baik Mas, Mbak, terima kasih ya sebelumnya atas keterbukaannya dan cerita. Nah, jadi di sini akan kami lanjutkan, yaitu akan melihat sejauh mana keluarga ini mampu mengelola dan mengatasi masalah menggunakan penilaian tingkat kemandirian keluarga. Kemandirian itu apa, Mbak? Jadi tingkat kemandirian keluarga itu adalah mengatasi masalah kesehatannya sendiri tanpa selalu bergantung pada tenaga kesehatan. Nah, terdapat 4 tingkat kemandirian keluarga Mas, yaitu yang pertama ada tingkat mandiri, yaitu di mana keluarga itu belum mampu mengenali masalah yang ada pada keluarganya. Nah, yang kedua yaitu dia sudah mengenali masalah dalam keluarga, tetapi belum tahu cara mengatasi dan mengambil keputusan yang tepat itu bagaimana. Terus ada tingkat 3 yaitu cukup mandiri. Nah, dia sudah mampu mengenali masalah yang ada dalam keluarganya, tetapi untuk mengambil keputusan dan mengambil masalah tuh kayak masih ragu. Terus habis gitu yang mandiri ada keluarga sudah mampu menjalankan semua tugas kesehatan secara optimal dan mandiri gitu Mbak. Kalau keluarga saya sendiri ini ada di tingkat kemandirian berapa ya Mbak? Untuk saat ini Mas dan Mbak itu ada di tingkat 2 yaitu kurang mandiri. Sudah tahu masalahnya apa tetapi belum tahu cara mengatasinya tuh bagaimana gitu. Ya, jadi mungkin kalian perlu belajar lagi gitu. Mungkin caranya belajarnya itu dengan 5 tugas kesehatan secara bertahap Mbak. Yaitu yang pertama, bisa mulai mengenali masalah yang ada. Terus berani mengambil keputusan, saling merawat dan mendukung, menciptakan lingkungan yang nyaman, dan rutin memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada gitu Mbak. Berarti keluarga kita harus berproses buat belajar terkait tersebut ya, Mbak? Jadi Mas dan Mbak bisa dicoba dengan pelan-pelan gitu dengan 5 tahap tadi, 5 tugas kesehatan tadi. Oh, oke Mbak. Saya ingin keluarga saya bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya, bagus sekali. Mungkin dengan itu nanti kami juga akan mendampingi keluarga Bapak, Mas dan Mbak untuk bisa mencapai tingkat kemandirian yang 4 gitu, biar bisa optimal lagi. Oh, oke Mbak. Ini selanjutnya akan dilanjutkan dengan perawat teman saya ya. Oke. Baik Mbak Mas, berdasarkan hasil pengkajian terdapat sedikit masalah. Mulai dari Mbak dan Mas ini masih bingung terkait dengan peran-perannya. Kemudian terdapat kecemasan tadi juga ya Mbak. Kemudian dukungan sosialnya juga kurang di keluarga Mbak dan Mas. Nah, sehingga dapat diangkat masalah penampilan peran tidak efektif. Nah, apakah Mas dan Mbak ini keberatan dan ada yang ingin ditanyakan? Kalau kayak gitu, gimana ya Mbak cara mengatasinya? Nah, baik, untuk cara menanganinya akan dijelaskan oleh rekan saya ya Mbak. Oke. Baik Mas Mbak, di sini kami akan membantu dalam memahami dan menyesuaikan peran Mas Mbak dalam keluarga baru ini. Kami juga nanti akan sedikit memberi penjelasan tentang peran suami istri yang baik itu bagaimana, kemudian komunikasi yang efektif itu bagaimana, dan cara mengelola stres sesuai kondisi dari keluarga ini. Untuk itu, apakah Mas Mbak siap? Oke, siap Mbak. Baik, kalau begitu saya izin bertanya Mas Mbak. Menurut Mas Mbak nih, apa peran dari suami dan istri? Kalau suami yang mencari nafkah, Mbak. Kalau peran istri ya mengurus rumah gitu Mbak. Tapi kadang itu saya masih bingung gimana caranya gitu. Oke. Kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu peran dari suami dan istri atas pengalaman Ibu?
mereka masih perlu belajar dan saling memahami. Oke, betul. Baik, Mas Mbak, setelah ini kita akan latihan menghadapi situasi sehari-hari, nggih. Jadi nanti supaya bisa tahu bagaimana komunikasi yang baik dan peran masing-masing. Kemudian kita juga nanti akan sedikit menjelaskan bagaimana cara menghadapi cemas tersebut. Kita mulai terlebih dahulu, nggih. Bagaimana nih jika suami lelah? Bagaimana respon ibu Mbak sebagai seorang istri? Kalau suami saya lelah, mungkin saya bisa lebih pengertian lagi kali ya ke suami. Oke. Baik, kalau Mbaknya lebih pengertian, Masnya bagaimana? Ya seneng lah Mbak, ya gimana lagi. Oke, berarti nanti Masnya bisa lebih mengontrol emosinya, nggih. Iya, Oke. saya mau emosi Mbak. Baik, sekarang coba Mbak, bagaimana kita diskusikan harapan atau keinginan dari masing-masing. Keinginan Mbak sebagai suami dan istri apa? Saya sih inginnya dimengerti ya sama suami saya. Oke, kalau Masnya? Saya pengen istri saya lebih pengertian gitu Mbak. Oke. Kemudian kalau untuk ibu, apakah ada harapan juga ibu? Saya pengennya mereka ini bisa saling mengontrol emosi dan juga bisa saling memahami lah satu sama lain gitu. Baik, Mas, Mbak. Nah, perilaku yang penting dalam peran ini adalah komunikasi, tanggung jawab, dan saling mendukung. Nah, komunikasi ini harus terbuka. Saat ada masalah, contohnya bicara tanpa menyalahkan, biasakan saling mendengarkan, hadapi perubahan dengan cara positif. Nah, Ibu Abril juga dapat memberikan dukungan emosional kepada Mbak dan Masnya. Dalam keluarga, peran suami adalah mencari nafkah, melindungi, mendukung emosional istri, sedangkan peran istri sudah benar apa yang tadi Mbak Nanda sebutkan, mengelola rumah tangga, memberi dukungan, dan bisa juga membantu ekonomi sesuai kemampuan. Nah, namun di sini tetap keduanya juga saling tolong-menolong dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jika Mas dan Mbak ini stres karena suatu masalah, baiknya dikomunikasikan dengan baik, saling memahami satu sama lain, jangan memendam perasaan karena jika menumpuk akan sangat berbahaya. Selain itu, Mas dan Mbak juga bisa istirahat yang cukup atau tarik nafas dalam. Nah, nanti kita akan memeragakan cara teknik nafas dalamnya ya Mbak Mas. Nah, apabila Mbak capek, Mbak bisa gunakan komunikasi terbuka. Misalnya, saya capek hari ini, boleh kita bagi tugas bersih-bersih? Lalu Masnya menjawab, iya, kita kerjakan bersama ya, atau sebagainya. Nah, apakah dapat dimengerti Mbak dan Mas? Iya, nggak bisa dimengerti. Mbaknya jadi lebih paham di perannya. Iya Mbak, di sini saya jadi lebih paham peran saya sebagai seorang istri itu harus seperti apa. Baik Mas, Mbak, kita coba latihan kita coba latihan komunikasi terlebih dahulu. Coba Mbak mengungkapkan perasaannya. Kadang ya Mas, kalau aku marah itu karena aku capek. Tapi aku bukan capek karena kamu. Aku capek sama keadaan keluarga kita. Soalnya aku masih bingung peranku sebagai istri itu harus kayak gimana. Sebenarnya aku tuh nggak marah. Aku cuma takut keluarga kita itu nggak terpenuhi kebutuhannya gitu deh. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Nah, baik, jika disampaikan seperti itu kan lebih enak didengar. Selanjutnya kita coba untuk coping stresnya, yaitu dengan tarik nafas dalam. Mari kita bersama-sama latihan tarik nafas dalam Mbak dan Mas ya. Ikuti Iya, boleh. arahan saya. Jadi untuk pertama-tama kita bisa memejamkan mata. Kemudian tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Nah, kemudian satu kali lagi, pejamkan mata, tarik nafas, ditahan 1, 2, 3, hembuskan. Nah, bagaimana Mbak dan Mas setelah melakukan teknik nafas dalam, apakah menjadi lebih nyaman? Iya, lebih nyaman sih Mbak. Nah, nanti ketika cemasnya muncul kembali, Mbak dan Mas ini bisa melakukan nafas dalam ini ya. Bagaimana Mas, Mbak? Apakah mau mencoba berubah bersama? Mau Mbak.
dan saya juga udah mulai sadar kalau ada masalah itu harus berubah. Jadi saya mau untuk mencoba perubahan itu demi kebaikan keluarga kami berdua. Baik. Untuk Masnya bagaimana? Sama Mbak, saya juga mau berubah menjadi yang lebih baik gitu Mbak. Bisa mengontrol emosi, terus bisa terbuka sama keluarga gitu. Baik Mas, Mbak, kami sangat menyarankan untuk dapat mengikuti bimbingan keluarga ke puskesmas atau kegiatan masyarakat, atau bisa juga nanti datang ke posyandu. Nah, selain itu Ibu April sebagai dukungan keluarga ini sangat penting dalam proses ini, sehingga dukungan dari Ibu April ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses ini. Baik Mas, Mbak, cukup sampai di sini ya kami sampaikan. Seminggu lagi kami akan datang kemari untuk mengevaluasi keberhasilan dari proses ini. Nah, sebelum itu apakah ada yang ingin ditanyakan Mas, Mbak? Apakah sudah lebih memahami peran-peran masing-masing? Sejauh ini dari yang udah Mbak sampaikan saya jadi banyak pahamnya terkait peran istri di rumah itu seperti apa, seperti itu. Jadi saya rasa udah cukup. Kalau Masnya? Sudah cukup Mbak, karena tadi udah dijelasin ya dari awal peran suami gitu. Baik, kalau begitu kami izin pamit terlebih dahulu, nggih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak, Mas, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seminggu kemudian, perawat komunitas kembali berkunjung ke rumah keluarga Bapak Rama untuk melakukan evaluasi. Baik, Assalamualaikum Mas, Mbak, Ibu, masih ingat dengan kami? Masih ingat? Ya, perawat yang kemarin minggu lalu datang ke sini. Iya. Sekarang gimana perkembangannya terkait keluarga? Kalau dari saya ngerasa saya jauh lebih mengerti akan peran saya, dan saya juga udah mencoba menerapkan apa yang seharusnya saya lakukan sebagai seorang istri di keluarga kami ini. Yang kemarin sudah diajarkan itu ya. Iya. Kalau menurut Masnya? Kalau dari saya paham Mbak, kalau peran suami itu nggak cuma mencari nafkah, tapi juga harus mengerti Istri juga. terus juga jangan emosi, terus membuat keluarga jadi harmonis. Kalau menurut Ibu sendiri melihat perkembangan mereka sekarang bagaimana? Alhamdulillah sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, kalau begitu apakah masih ada konflik yang sering terjadi di keluarga ini, Mas, Mbak, Bu? Kalau konflik sih masih ada Mbak, tapi penyelesaiannya udah nggak pakai emosi lagi. Lebih baik juga ya. Iya. Baik, dari hasil evaluasi terlihat pemahaman peran dari Mas, Mbak sudah mulai meningkat, komunikasinya juga sudah mulai membaik, kemudian kecemasannya juga sudah berkurang. Kemudian kami juga ingin menilai perkembangan dari sisi tugas kesehatan keluarga, nggih. Sekarang Mas, Mbak ini sudah mampu mengenali masalah dalam keluarganya, sudah mulai mengambil keputusan untuk berubah, sudah mencoba mengatasi masalah dengan komunikasi yang lebih baik tadi, kemudian lingkungan keluarganya juga sudah lebih terbuka dan sudah mulai memanfaatkan layanan kesehatannya, kan, nggih. Nah, menurut Mas, Mbak sendiri, apakah perubahan ini sudah terasa gitu? Ya, saya ngerasa sangat-sangat terasa ya perubahan yang terjadi dalam keluarga kami. Ngerasa jauh lebih baik lah, dan saya juga semakin mengerti apa peran saya yang harusnya saya lakukan. Iya Mbak, lebih terasa keluarganya jadi lebih harmonis gitu Mbak. Oke, alhamdulillah itu perkembangan yang cukup baik ya Mbak. Kemudian berdasarkan hal tersebut, saat ini di keluarga Mas, Mbak sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya dan berada pada tingkat 3, yakni cukup mandiri begitu. Oh, itu berarti udah jauh lebih baik dari sebelumnya ya, Mbak? Oke Mbak, sekarang sudah mampu mengenali dan mulai mengatasi masalahnya secara mandiri, seperti itu. Ya, untuk rencana tindak lanjutnya, kami menyarankan Mas dan Mbak itu bisa menerapkan komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan menghormati, dan saling support juga, dan menggunakan cara coping yang efektif untuk menghadapi masalah tersebut, gitu.
Kami juga menyarankan Mas dan Mbak ini untuk mengikuti bimbingan keluarga atau kelompok dukungan secara rutin agar mendapatkan pembelajaran tambahan. Nah, untuk jadwal selanjutnya kami akan melakukan kunjungan ulang 1 minggu lagi di jam yang sama dan hari yang sama ya, untuk melihat perkembangan kalian. Nah, apakah waktunya tetap atau ada perubahan seperti itu? Bisa makan aja ya? Iya, bisa makan aja. Baik, jika sebelum itu ada masalah, kalian bisa menghubungi kami atau tenaga kesehatan terdekat, nggih. Yes, kurang lebih seperti itu Mas Mbak G. Tetap semangat dalam menjalani peran masing-masing G. Sebelumnya apakah ada pertanyaan? Sudah cukup Mbak, udah sangat jelas. Cukup baik, apabila tidak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini kami cukupkan saja dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Dalam sebuah keluarga, suami dan istri memiliki peran yang saling melengkapi. Suami tidak hanya bertugas sebagai pencari nafkah, tetapi juga memberikan dukungan emosional dan juga menjadi pelindung bagi keluarga. Sementara itu, istri tidak hanya sebagai mengurus rumah tangga, tetapi sebagai penyedia kasih sayang dan support dalam berkeluarga. Dengan komunikasi terbuka, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama, semua permasalahan dapat diselesaikan secara bersama. Namun, kesiapan dalam peran ini sangatlah penting. Pernikahan di usia muda tanpa kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dapat menimbulkan berbagai masalah di dalam keluarga. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum memasuki dunia pernikahan. Kunjungan ke perawatan keluarga membantu meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalankan perannya, mengatasi masalah, serta mencapai kesejahteraan. Keluarga baru membutuhkan adaptasi, dukungan, dan komunikasi yang baik. Setiap keluarga yang memiliki pemahaman baik akan mencerminkan keluarga yang harmonis. Mari kita wujudkan keluarga yang harmonis, adaptif, dan mandiri dengan kesiapan diri dan komunikasi yang baik.